Bab 481, Hujan Anak Panah. Kesunyian. Reaksi para prajurit beragam. Di satu sisi, mereka senang karena memiliki pejuang yang kuat di pihak mereka. Namun di sisi lain, mereka merasakan getaran dingin ketika Jeral memerintahkan eksekusi tidak hanya para penyihir yang menyerah tetapi bahkan para prajurit. Para pejuang ini adalah rekan mereka 1 jam yang lalu. Hampir semua orang mengenal satu sama lain, dan sekarang, para pejuang ini telah meninggal. Ya, mereka telah melarikan diri ke musuh, tetapi nyawa mereka dipertaruhkan. Tinggal di sini sepertinya seperti hukuman mati. Namun sebagian besar pejuang juga merasa dibenarkan. Para pejuang pengkhianat ini rela meninggalkan mantan rekan mereka untuk berjuang demi diri mereka sendiri. Mereka pantas mati. Di atas dinding, Mervyn memandang ke arah Sang sambil tersenyum, tetapi ketika dia melihat ke arah Jeral, ekspresinya berubah menjadi kekhawatiran. Dia belum pernah melihat Jeral semarah dan sedingin ini sebelumnya. Pasukan musuh telah dibasmi, seru Jeral sambil kembali menghadap para prajurit. Sekarang mereka telah dilemahkan, sekarang saatnya untuk mengklaim apa yang menjadi milik kita. Hari ini, kita akan merebut kembali zona Empress Cobra. Jeral berteriak dengan suara heroik. Dan untuk meraih kemenangan, aku punya sesuatu untuk kalian semua. Pada saat itu, 65 buku muncul di atas Jeral, dan setiap buku melayang ke salah satu prajurit. Para prajurit terkejut melihat buku-buku itu, dan mereka membukanya. Keheningan beberapa detik berlalu, setelah itu para prajurit berseru kaget. Ini mungkin. Ini adalah hadiah terakhir dari Dekan Akademi Prajurit yang pertama, sahabatku George, Jeral mengumumkan. Dia telah menciptakan teknik ini, tetapi belum sepenuhnya selesai. Saya telah menyelesaikannya dalam beberapa dekade terakhir, dan sekarang, saatnya membalas dendam padanya. Pada saat itu, sesuatu muncul di samping Jeral, dan dia meraihnya. Itu adalah tombak George. Beberapa prajurit mengenali tombak itu. Bagaimanapun juga, George telah menjadi legenda bagi mereka semua. 60 tahun yang lalu, hanya ada satu prajurit tahap jalan sejati, dan setiap prajurit tahu tentang dia. Semua prajurit tahap jalan sejati yang berdiri di depan Jeral berusia lebih dari 100 tahun, dan mereka semua ingat legenda George. Sudah terlalu lama aku harus merahasiakan penyebab sebenarnya kematiannya, tapi sekarang, aku akhirnya bisa menceritakan semuanya. Setelah itu, Jeral menceritakan saat-saat terakhir George di dalam Empress Cobra Zone, dan dia tidak menyembunyikan kebenarannya. Dia memberitahu mereka semua tentang kenyataan buruk tentang kematian George. Para prajurit menjadi marah ketika mendengar itu, dan mata mereka menyipit. Mereka dapat menerima bahwa George telah kalah dari penyihir agung dalam pertarungan, tetapi mereka tidak dapat menerima cara tercela yang menyebabkan dia mati. Pelajari teknik terbang senjata. Kamu punya waktu 1 jam, perintah Jeral. Para prajurit segera membuka kembali buku-buku itu dan membacanya. Konsepnya tidak mudah untuk dipahami, tetapi semua prajurit yang ada saat ini adalah prajurit tahap jalan sejati yang berpengalaman. Memahami teknik ini dalam 1 jam adalah mungkin bagi mereka. Jeral menyembunyikan teknik terbang senjata sampai sekarang, khususnya karena dia tahu bahwa beberapa prajurit akan melarikan diri ke musuh. Jika kerajaan Sky Thunder melakukan pembacaan pikiran pada para prajurit, mereka akan tahu tentang teknik ini. Faktanya, tidak ada satupun prajurit yang mengetahui apapun tentang rencana pertempuran mereka sampai sekarang karena alasan ini. Sementara para prajurit memahami teknik ini dalam diam, Jeral menetapkan posisi baru. Lagi pula, banyak pejuang kuat dengan posisi termasyhur telah pergi. 2 prajurit paling kuat, Mervyn dan Jenderal Pasukan Jeral, masing-masing akan memimpin setengah pasukan. Awalnya, Mervyn tidak berada dalam posisi kepemimpinan karena dia tidak tertarik, namun karena prajurit terkuat ketiga telah pergi, dia sekarang harus mengambil alih. Jenderal Pasukan Jeral adalah perwira yang melindungi Sang selama hari kekacauan pertamanya. Namanya Prof. Di bawah Prof dan Mervyn semuanya ada 63 prajurit tahap jalan sejati, dan tidak ada pemimpin pasukan atau semacamnya. Mereka semua akan langsung mengikuti perintah Prof dan Mervyn. Jika perlu, keduanya dapat menunjuk pemimpin regu sementara untuk misi. Sang menerima peran terpisah. Otoritasnya akan berada pada level yang sama dengan Jeral, tapi dia tidak akan mengendalikan pasukan dalam keadaan normal. Dia akan menyerahkan segalanya untuk Mervyn dan Prof, tapi dia bisa mengambil kendali jika dia mau. Ketiga penyihir tinggi juga meninggalkan gedung terisolasi mereka dan bergabung dengan Sang. Tanpa lingkaran sihir, mereka tidak bisa mengisi ulang energi kehidupan dan mana Sang, tapi mereka masih bisa menjaga mantra tambahannya tetap aktif. Ketiga penyihir menerima otoritas di atas prajurit tahap jalan sejati yang normal tetapi di bawah Mervyn dan Prof, tapi itu juga tidak terlalu penting. Ketiga penyihir akan mengikuti Sang hampir sepanjang waktu. Sekitar 1 jam kemudian, semua prajurit telah memahami teknik terbang senjata, dan mereka siap berangkat. Jeral membagikan kristal komunikasi tambahan kepada semua orang, yang akan menggantikan kristal komunikasi lama mereka. Para prajurit dapat menghubungi Mervyn dan Prof, sedangkan Mervyn dan Prof dapat menghubungi para prajurit, Jeral, dan Sang. Sang bisa menghubungi semua orang. Mervyn dan Prof meninggalkan 15 prajurit yang lebih lemah namun lebih berpengalaman di Storm Eagle Zone jika terjadi sesuatu. Yang lain akan bergabung dalam penyerangan itu. Pada saat itu, Sang pergi ke arah timur laut dengan 3 penyihir mengikutinya. Dia melaju dengan kecepatan hampir 100 kpj, yang cukup lambat bagi para penyihir untuk mengikutinya tanpa perlu menggunakan mana step.
Mereka menjaga mantra tambahan di Sang tetap aktif sepanjang waktu jika ada keadaan darurat di suatu tempat. Jika Sang meninggalkan lokasinya, mantra tambahannya akan dapat terus berjalan sendiri selama lebih dari 5 menit. Itu akan memberinya cukup waktu untuk mencapai tempat manapun di dalam zona Empress Cobra. Tentu saja, Sang tidak berencana menyerang apapun saat ini. Dia hanya di sini kalau-kalau ada yang tidak beres. Saat Sang dan para penyihir melakukan perjalanan ke arah timur laut, semua prajurit melompat ke atas senjata mereka. Karena naluri bertarung mereka yang menakutkan, mereka dengan cepat terbiasa menjaga keseimbangan saat senjata mereka terbang di bawah mereka. Terbang seperti ini memerlukan sejumlah mana, tetapi mereka dapat terus terbang selama beberapa jam tanpa masalah apapun. Mervin dan Prof terbang di depan unit masing-masing. Kemudian, mereka memberi perintah untuk menuntut. Bersinar, 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 50 prajurit melesat ke langit, melewati lapisan awan di atas zona Empress Cobra. Segala sesuatu di zona Empress Cobra tampak damai seperti biasanya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa hujan anak panah baru saja diluncurkan di zona Empress Cobra. Bab 482, Kota Danau Rawa. Swamp Lake City adalah kota terbesar di zona Empress Cobra. Sudah ada awan ketakutan yang tebal di atas kota sejak perang antara kerajaan Sky Thunder dan zona Storm Eagle dimulai hari ini, namun warga agak yakin bahwa kekuatan kerajaan Sky Thunder akan menghentikan Duke Warwine yang pengkhianat. Ada 3 penyihir tinggi di dalam kota hari ini hanya untuk memastikan tidak ada prajurit sisa dari zona Storm Eagle yang merusak kota. Tentu saja, para penyihir agung tidak terlalu kuat. Ada 1 penyihir tingkat tinggi awal dan 2 penyihir tingkat tinggi awal. Kita harus ingat bahwa kekuatan yang menyerang zona Storm Eagle mewakili beberapa penyihir tinggi paling kuat di seluruh kerajaan. Kekuatan pertahanan kota acak tidak bisa dibandingkan, bahkan jika kekuatan itu telah diperkuat. Para penyihir tinggi berbicara satu sama lain melalui indera roh mereka, dan mereka bertaruh berapa lama zona Storm Eagle bisa bertahan. Para penyihir ini terbiasa dengan situasi berbahaya, dan bahaya kecil hari ini bukanlah sesuatu yang mengganggu mereka. Tiba-tiba, semua penyihir memandang ke langit, dan mata mereka membelalak ketakutan. Baru saja, mereka merasakan lebih dari 20 prajurit tahap jalan sejati jatuh ke arah kota dengan kecepatan luar biasa. Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dengan indera roh mereka. Para penyihir segera berkomunikasi satu sama lain. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka bisa menghadapi beberapa prajurit, tetapi tidak dengan lebih dari 20 prajurit. Dalam sekejap, ada 3 pendapat berbeda dari 3 penyihir berbeda. Kabur, menyerah, bertarung sampai mati. Para penyihir segera terlibat dalam perdebatan sengit. Untungnya, komunikasi melalui Spirit Sense beberapa kali lebih cepat dibandingkan komunikasi dengan kata-kata. Aku tidak peduli apa keputusanmu. Aku keluar dari sini. Dan kemudian, satu-satunya penyihir tingkat awal melarikan diri ke arah utara. Karena para penyihir dapat melihat para prajurit juga dapat melihat para penyihir, dan mereka melihat salah satu dari mereka telah melarikan diri. Lebih dari 10 prajurit menginjak senjata mereka lagi. Hingga saat ini, mereka masih terjun bebas. Senjata mereka menggunakan kekuatan jatuh dan mengarahkannya ke samping, membuat mereka menembak ke arah Mage. 2 penyihir lainnya menyaksikan yang terkuat dari mereka pergi dengan ketakutan. Penyihir tingkat awal memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi ternyata tidak. Begitu mereka melihatnya melarikan diri, mereka setuju. Menyerah. Mereka melompat turun dari dinding, menonaktifkan mana shield mereka, dan berlutut, tangan mereka terangkat dengan gaya menyerah. Beberapa penyihir sejati yang ada di kota menyaksikan semua ini dengan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Dan kemudian, para prajurit tiba. BOOOOM. 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 Tubuh mereka yang berat mendarat di luar kota, meninggalkan kawah yang sangat besar. Seorang pejuang tahap jalan sejati dapat bertahan dari kejatuhan yang sangat cepat tanpa masalah apapun. Para penyihir sejati dan warga memandang dengan ngeri pada para pejuang yang telah mengubah bagian luar di balik tembok menjadi kawah. Semangat juang mereka segera meninggalkan mereka. Beberapa prajurit mendarat di sekitar penyihir tinggi, tapi mereka tidak menyerang mereka. Sebaliknya, mereka mengarahkan senjatanya ke arah mereka dengan cara yang mengancam. Para penyihir agung tidak berani bergerak. Prajurit lainnya memasuki kota, membunuh semua orang yang melawan, menenangkan masyarakat, dan mengambil alih kendali. Jelas sekali, warga panik, tapi para prajurit terus berteriak bahwa semua orang yang tetap di tempat mereka berada tanpa menyerang siapapun akan baik-baik saja. Tentu saja, beberapa warga masih melarikan diri karena panik, namun para pejuang membunuh mereka. Perintah harus diikuti, tidak peduli siapa yang melarikan diri. Jika ada yang melarikan diri, mereka akan dihukum mati. Akhirnya, kota itu menjadi sunyi senyap. Lebih dari 100 orang tewas ketika mereka mencoba melarikan diri, sehingga membuat warga yang tersisa takut untuk patuh. Kelihatannya kejam, namun ketegasan dan kekejaman ini sebenarnya menyelamatkan lebih banyak orang daripada kerugiannya. Kita harus ingat bahwa ini adalah zona Empress Cobra. Jika setiap orang yang mencoba melarikan diri dibiarkan melarikan diri, orang-orang yang tersisa akan menyadari bahwa mereka juga dapat melarikan diri dan akan mengikuti. Pada akhirnya, mungkin lebih dari 50% orang akan melarikan diri. Tepat kerawa-rawa mematikan di zona Empress Cobra. Hama kucing acak saja dapat membunuh ratusan warga normal.
Zona Empress Cobra sangat mematikan bagi orang normal, dan mereka hanya bisa tinggal di dalam pemukiman. Beberapa menit kemudian, kelompok tambahan yang terdiri dari 10 prajurit kembali ke kota. Ini adalah kelompok yang mengejar penyihir mulia awal, dan mereka kembali setelah membunuhnya. Seorang Haimage bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa dalam ledakan singkat, tapi itu menghabiskan mana dalam jumlah yang sangat besar. Dalam pengejaran yang lama, penyihir agung akan ditangkap oleh seorang pejuang. Jika perlu, prajurit bisa bergerak dengan kecepatan penuh selama berjam-jam. Selama beberapa menit ini, Mage telah mencapai perbatasan zona Adamantite Behemoth, tetapi dia dibunuh dengan sangat cepat setelah itu. Tidak ada penjaga di antara zona-zona ini karena semuanya milik Duke yang sama. Sebagian besar prajurit di kelompok kedua bergabung dengan para prajurit di kota, sementara Mervyn, yang berada di kelompok itu, pergi ke penyihir tinggi. Para penyihir tinggi menyadari bahwa prajurit ini lebih kuat dari mereka, dan mereka tahu bahwa dia harus menjadi pemimpin dari kekuatan mengerikan dari prajurit tahap jalan sejati ini. Salah satu prajurit melaporkan semua yang terjadi pada Mervyn, dan dia mengangguk sambil tersenyum, mengucapkan terima kasih. Dia berjalan ke arah para penyihir. Kamu bisa berdiri, katanya dengan suara sopan. Kedua penyihir itu saling memandang dengan mata gugup dan menurutinya. Mervyn tersenyum dan mengangguk. Bagus. Kebijakan kami untuk setiap penyihir agung kerajaan Sky Thunder yang tidak menolak kemajuan kami sekarang akan berlaku. Kalian berdua akan menjalani pembacaan pikiran yang dilakukan oleh Duke Warwine secara pribadi. Dia kemudian akan memutuskan apa yang harus dilakukan terhadapmu. Kedua penyihir itu menatap Mervyn dengan gugup. Jelas sekali, mereka takut semua rahasia kotor mereka terungkap. Kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Pada saat itu, semua orang menoleh ke tempat yang tampaknya kosong ketika mereka mendengar suara seorang wanita bergema di benak mereka. Sesaat kemudian, ruang di tempat itu melengkung, dan seseorang keluar. Itu adalah seorang wanita muda dengan rambut biru panjang dan jubah biru. Di sampingnya ada fokus dengan 4 amplifier, mewakili Haimage yang benar-benar kuat. Ketika para prajurit merasakan kekuatan penyihir baru ini, mereka harus menarik napas dalam-dalam karena ketakutan. Mereka segera tahu siapa orang itu. Baru saja, para prajurit telah mengambil kendali atas seluruh kota, tetapi dengan kemunculan hanya satu orang, kendali telah diambil alih sepenuhnya dari mereka lagi. Aku bersedia berbicara dengan Gerald tentang bergabung dengan kerajaannya dengan setiap penyihir yang melayaniku, tapi aku tidak akan membiarkan pikiran rakyatku terbaca. Katanya dengan suara tegas. Auranya menyelimuti seluruh kota. Jika dia menginginkannya, semua prajurit akan berubah menjadi mayat dalam waktu kurang dari 30 detik. Dia memiliki kekuatan itu. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang penyihir mulia akhir. Sementara para prajurit menatap sang penyihir agung dengan ketakutan, Mervyn hanya tersenyum sopan. Duke Torren, kami sudah menunggumu, Mervyn berbicara dengan sopan. Bab 483, Penawaran. Duke Torren tidak terkejut ketika Mervyn mengatakan bahwa mereka telah mengharapkannya. Dia adalah penguasa zona di sekitarnya, dan sangat bodoh jika tidak mengharapkan dia muncul di salah satu zona tersebut. Namun Duke Torren tidak terlalu mengkhawatirkan persiapan mereka. Lagi pula, dia datang ke sini bukan untuk berperang melainkan untuk bernegosiasi. Saya ingin berbicara dengan Gerald, tuntut Duke Torren. Saya bersedia menandatangani kontrak yang mengikat saya di sisinya, namun saya tidak bersedia menjalani main red. Mervyn hanya terus tersenyum sopan. Silakan tunggu beberapa saat. Mervyn mengeluarkan kristal komunikasi dan mengaktifkannya. Dibandingkan dengan kristal komunikasi biasa, kristal ini terhubung langsung ke sense roh seseorang, sehingga mustahil bagi siapapun di sekitarnya untuk mendengar percakapan tersebut. Mervyn menghubungi Gerald dan melaporkan semuanya kepadanya. Beberapa detik kemudian, Mervyn menyimpan kembali kristal komunikasi tersebut. Maaf, tapi Duke Warwine tidak akan bernegosiasi langsung dengan Anda. Mata Duke Torren menyipit. Dia adalah seorang penyihir mulia akhir, dan jika dia mau, dia bisa menyia-nyiakan setiap orang di sini. Ini jelas merupakan tanda tidak hormat dari Gerald. Aku akan melakukannya, sebuah suara gelap berbicara dari belakang Duke Torren. Mata Duke Torren terbuka lebar, dan dia mengedipkan mata dengan mana step. Kemudian, dia menoleh ke belakang dan memperhatikan sesosok tubuh hitam berdiri di tempat dia tadi berada. Saat ini, sosok hitam itu sedang melihat ke arah Duke Torren, tapi dia tidak bisa melihat orang di balik armor itu. Ini membuatnya merasa seperti dia tidak benar-benar bertemu pandang dengan manusia tetapi dengan semacam mesin dunia lain. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia melihat sosok hitam itu. Saya kira kata-kata Anda sama dengan kata-kata Gerald, Count Sword. Dia bertanya. Sang tidak terkejut bahwa dia sudah mengetahui tentangnya. Dewan jelas punya cara untuk mengetahui apa yang terjadi selama pertempuran. Mereka mungkin sudah mengetahui tentang kekuatan Sang dan identitasnya. Ya, jawab Sang perlahan, dan menurutku kamu berada di sini atas perintah Dewan. Sebagian, kata Duke Torren. Awalnya, perintahku adalah untuk mengukur kekuatanmu, memberikan masukan kepada Dewan, dan kemudian menyerangmu dengan kekuatan yang cukup kuat untuk membunuhmu. Namun, aku tidak buta seperti Dewan. Aku mengenal Gerald, dan aku tahu bahwa dia tidak akan menyatakan perang ini jika dia tidak yakin untuk mengklaim kemenangan. Aku sudah mengenalnya sejak lama. Jika Gerald yakin dengan peluangnya hanya dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, peluangnya akan semakin meningkat jika dia mendapat bantuanku.
Aku tidak tahu apakah dia bisa menang melawan dewan dalam pertarungan langsung, tapi aku kuat cukup untuk mengalihkan perhatian salah satu dari mereka selama pertempuran, memberinya keunggulan. Tidak ada alasan bagiku untuk tetap berada di pihak dewan. Aku tahu siapa yang akan memenangkan perang ini, dan itu bukanlah dewan, Duke Torren berbicara tanpa emosi. Aku punya 24 penyihir agung yang setia padaku, dan aku akan membawa mereka bersamaku. Sang memandang Duke Torren lebih lama. Dan apa tuntutanmu atas bantuan sebesar itu? Duke Torren tidak yakin apakah Sang sedang menyindir atau tidak. Saya bersedia menandatangani kontrak ajaib dengan Gerald dengan mempertaruhkan nyawa kami. Saya akan mengikuti semua perintah Gerald tanpa pertanyaan selama perintah tersebut tidak dimaksudkan untuk melukai atau membunuh saya secara parah selama 50 tahun ke depan. Saya juga akan menyerahkan semua komando pasukan saya kepadanya dan siapapun yang dianggapnya cocok untuk memerintah mereka. Jika aku melanggar kontrak, aku akan mati. Sebagai imbalannya, baik aku maupun penyihir tertinggiku tidak akan menjalani pembacaan pikiran, penyiksaan, atau interogasi atas perintah Gerald, kamu, atau siapapun yang memimpin pasukanmu. Jika Gerald melanggar kontrak ini, nyawanya juga akan hilang. Tentu saja, dia bebas membaca kontrak untuk memverifikasi apa yang baru saja saya katakan. Ini adalah tuntutanku. Istilah-istilah ini sebenarnya cukup bagus. Gerald akan mendapatkan penyihir tinggi akhir dan 24 penyihir tinggi tambahan tanpa bayaran. Dia sama sekali tidak diizinkan untuk menggali masa lalu mereka. Kontrak sihir yang tepat tidak bisa dikacaukan atau dipatahkan begitu saja. Ini adalah sesuatu yang diciptakan dan dilaksanakan oleh dua pihak yang berkeinginan, dan kedua belah pihak memiliki pengalaman yang cukup untuk menulis kontrak yang solid tanpa celah. Apa yang dikatakan Duke Torren hanya dihitung sebagai dasar kontrak. Tentunya akan ada klausul mengenai kerahasiaan informasi dan sejenisnya. Pada saat itu, tidak perlu membaca pikiran siapapun untuk memastikan kesetiaan mereka. Bagaimanapun, mereka akan terikat kontrak. Jika memenangkan perang adalah tujuan utamanya, tawaran ini tidak akan menimbulkan kerugian dan banyak keuntungan. Itu murni bermanfaat. Jadi, kamu tidak ingin dianiaya atas apapun yang telah kamu lakukan atau perintahkan di masa lalu. Apakah itu benar? Sang bertanya. Beginilah cara kerja perang, Count Sword, kata Duke Torren. Saya tahu bahwa tawaran saya lebih dari dapat diterima, dan saya tahu apa yang bisa saya minta. Dan jika aku menolak, Sang bertanya. Duke Torren tidak terganggu oleh pertanyaan itu. Bahkan jika kamu entah bagaimana memiliki kekuatan untuk membunuhku, kamu tidak akan bisa menghentikanku untuk pergi atau membunuh beberapa prajuritmu. Kamu mungkin kuat, tapi aku yakin dengan kecepatanku. Aku akan bisa melarikan diri setelahnya, membawa sebagian besar prajuritmu bersamaku, dan kemudian, kita akan lihat apa yang terjadi setelahnya. Akan apa, saat ini, kegugupan para prajurit telah kembali lagi. Count Sword mungkin bisa menyaingi Duke, tapi mereka tidak bisa. Mantra menyimpang apapun dari penyihir mulia yang begitu kuat akan membunuh mereka dalam satu serangan. Bisa dibilang, Duke Torren saat ini memiliki sekitar 20 prajurit tahap jalan sejati sebagai sandera saat bernegosiasi dengan Sang. Selain itu, tawarannya sangat luar biasa. Mereka akan mendapatkan begitu banyak kekuatan hanya dengan tidak menyelidiki masa lalu semua penyihir dan Duke. Bergantung pada kekuatan para penyihir tinggi, hal ini dapat menghasilkan 2 kali lipat kekuatan efektif dari zona Storm Eagle, dan itu bahkan tidak termasuk Duke Torren sendiri. Count Sword bertindak sebagai perwakilan Duke Warwine. Oleh karena itu, dia harus bertindak sesuai dengan prioritas Duke Warwine. Duke Warwine tidak akan pernah menolak tawaran seperti itu. Benar, bab 484, penawaran balik. Sang hanya melihat ke arah Duke Torren di kejauhan. Untuk memenangkan perang, sangatlah bodoh jika tidak menerima tawaranmu. Namun, menerima tawaranmu akan menghilangkan setengah dari alasan mengapa perang ini dimulai. Duke Torren menyipitkan matanya. Dia jelas tidak menyukai apa yang dia dengar. Kami ingin para pejuang pada akhirnya memiliki tempat di mana mereka dapat berkembang, tapi itu hanya setengah dari alasannya. Duke Warwine adalah manusia sama seperti kita semua, dan sebagai manusia, dia memiliki keinginannya sendiri. Sang perlahan mengeluarkan pedangnya, dan keinginan terbesarnya saat ini adalah balas dendam. Duke Torren segera mulai menggunakan beberapa mantra. Dia tidak pernah menyangka mereka akan menolak tawarannya, tapi dia tetap siap bertindak. Para prajurit merasa akhir mereka telah tiba. Mereka akan mati demi Duke Torren hari ini. Namun, Sang tidak khawatir. Dia tidak bisa menerima penyembuhan atau mana apapun saat ini, tetapi semua mantra tambahannya masih aktif. Kecepatan, kekuatan, pertahanan, kecepatan berpikir, persepsi, tingkat generasi, penyimpanan energi kehidupan, dan penyimpanan mana masih ditingkatkan. Bertarung melawan rata-rata penyihir tinggi akhir kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian Sang secara normal, tapi tidak demikian halnya dengan Sang saat ini. Begitu Sang menyiapkan pedangnya, sekelilingnya mulai berubah dan berubah. Udara, air, dan tanah di sekitarnya mulai hancur berkeping-keping dan berubah menjadi mana murni. Semua ini membutuhkan waktu cukup lama untuk dijelaskan, namun Sang sebenarnya sudah melesat maju segera setelah semua ini terjadi. Bersinar, Sang melepaskan sok, tapi kali ini, tidak ada garis hitam. Sang telah mengaktifkan domain entropinya, dan dia biasanya hanya menggunakannya dalam satu situasi. Dalam sekejap, Sang tiba di depan Duke Torren.
Kecepatannya jauh lebih cepat dari yang diperkirakan Duke Torrent. Meski begitu, dia sudah menyiapkan salah satu mantra pribadinya. Tetesan air berkumpul di sekujur tubuhnya, dan sesaat kemudian, angin hijau mengelilinginya. Bang! Tetesan air itu meledak keluar dengan kecepatan yang hanya bisa dicapai dengan menggunakan konsep dari elemen angin. SSSHHH. Namun, tetesan air antara Sang dan Duke Torrent menghilang begitu mereka mencapai Sang. Di bawah baju besi Sang, tubuhnya mulai memburuk. Lalu, Sang menebas ke depan. Pedang sudah terbakar dengan api hitam. Sang menggunakan silence sejak awal. Sang tidak bisa membiarkan Duke Torrent membunuh salah satu prajurit di sini, yang berarti Sang harus membunuhnya dalam sekejap. Mata Duke Torrent melebar ketika dia melihat mantranya gagal. Bagaimana? Bang, 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 bang. 5 ledakan cepat terjadi di sekelilingnya, dan pikirannya berhenti sejenak saat dia merasakan lebih dari 40% dari seluruh mana miliknya lenyap. Bagaimana mungkin seorang pejuang tahap awal jalur sejati melepaskan kekuatan dahsyat seperti itu? Dia segera mengaktifkan mana step, tapi mana yang meninggalkan tubuhnya untuk membuat mantra juga menghilang dalam sekejap. Dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Sang melancarkan 5 serangan lagi, dan Duke Torrent menjadi panik. Dia menggunakan beberapa langkah mana secara berurutan. Apapun yang menghentikannya melepaskan mana step pasti ada batasan atau biaya yang terkait dengannya. Bang! Pada saat itu, Duke Torrent pergi dengan sebuah ledakan. Dengan menggunakan begitu banyak mana step, dia telah menciptakan mana step yang sangat besar yang membawanya sejauh 5 km. Sang tidak ikut campur kali ini. Tubuh Sang telah berhenti berkembang hingga tingkat yang mengerikan, dan kulitnya telah menghilang di bawah armor. Jika dia menghentikan mana step sebanyak ini, dia mungkin tidak bisa terus bertarung. Duke Torrent telah pindah begitu jauh sehingga dia tidak bisa merasakan Sang lagi, tapi Sang masih bisa merasakannya karena spirit sense miliknya yang sangat besar. Sang menyiapkan pedangnya, yang sekarang telah berubah menjadi pedang pendek. Bersinar, terkejut, Sang melepaskan 3 kejutan dan tiba di depan Duke Torrent dalam waktu kurang dari 1 detik. Duke Torrent telah bersiap untuk melarikan diri, dan fokusnya telah menyiapkan mantra lain. Pancaran kuat air pekat yang didukung oleh ketajaman dan kecepatan angin melesat langsung ke arah Sang. Bersinar, Sang melepaskan shock terakhirnya untuk tiba di belakang Duke Torrent, membuat mantranya meleset. Bang, 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 bang. Kemudian, Sang melepaskan kemarahan saat dia menonaktifkan domain entropi miliknya. Retakan, serangan ke-6 menghancurkan mana shield milik Duke Torrent, dan Sang segera memangkas fokusnya ke samping, mengubahnya menjadi pecahan. Duke Torrent hanya bisa menatap Sang dengan mata ngeri. Dia tidak bisa menerima kenyataan saat ini. Sang menjatuhkan pedangnya dan menerjang ke depan. Tubuhnya meluncur di atas Duke Torrent, melemparkan keduanya ke tanah. Sang berada di atasnya, dan lengan kanannya mencengkeram tenggorokannya erat-erat. Pada saat itu, Duke Torrent merasakan kekuatan dahsyat datang dari tangan kanan Sang, dan dia merasakan tubuhnya berhenti berkembang saat energi kehidupannya disedot keluar dari dirinya. Dia mencoba memekik ketakutan, tapi cengkeraman Sang di tenggorokannya membuatnya mustahil. Dia hanya bisa melihat dengan mata ketakutan pada gambar di depan matanya. Karena domain entropi Sang telah menghancurkan kulitnya, darah kini merembes keluar dari semua lubang kecil dan celah di armornya. Bahkan lubang mata armornya mengeluarkan darah ke tubuh Duke Torrent di bawahnya. Duke Torrent belum pernah setakut ini sebelumnya. Baginya, rasanya seperti keabadian telah berlalu. Dia merasa dirinya menghilang. Dia merasa seperti sedang dimakan oleh sejenis setan. Kematiannya sudah sangat dekat. Dan kemudian, kekuatan penyerapnya surut dan menghilang. Namun, cengkeraman di tenggorokan Duke Torrent masih kuat, menghentikannya untuk mengatakan hal lain. Selama beberapa detik yang menyiksa, Duke Torrent yang ketakutan hanya melihat ke lubang mata armor hitam di atasnya yang berdarah. Kemudian, beberapa detik berlalu. Momen yang begitu dekat dengan kematian tetapi tidak benar-benar sekarat ini sangat menyiksa bagi Duke Torrent. Ketidakpastian. Jika Count Sword ingin membunuhnya, dia pasti sudah membunuhnya. Tapi dia tidak membunuhnya. Kematianmu sudah pasti, baju besi hitam di atas Duke Torrent berbicara dengan suara dingin dan serak. Dia tidak bisa bereaksi terhadap kata-kata ini. Dia terlalu ketakutan. Tetapi bagaimana cara Anda meninggal dan nasib orang-orang yang Anda cintai tidak diketahui secara pasti. Saat ini, Duke Torrent dapat memproses beberapa kata-kata ini, dan kata-kata ini membuatnya takut. Pada saat itu, 2 langkah kaki ringan bergema di seluruh rawa di sekitar mereka. Spirit Sense Duke Torrent masih bekerja, dan dia melihat apa yang baru saja terjadi. Duke Warwine baru saja mendarat di samping mereka berdua, dan dia menatapnya dengan mata terdingin yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Selama beberapa detik, dia hanya menatap mata ketakutan Duke Torrent dengan apatis. Sophia, Briston, Carrington, Lucia. Teror Duke Torrent mencapai tingkat yang lebih besar lagi. Duke Warwine baru saja menyebutkan semua nama keluarga dan teman-temannya. Maukah kamu membiarkan kejahatanmu menjadi kejahatan mereka? Gerald perlahan bertanya. Apakah kamu akan menerima kematian sebagai hukumanmu, atau akankah kamu memaksakan dirimu dan semua orang yang kamu cintai ke dalam nasib yang lebih buruk dari kematian? Maukah Anda membiarkan saya membaca pikiran Anda dan mati dengan bermartabat, atau apakah Anda ingin membuat keluarga dan teman-teman Anda tersiksa dan menderita selamanya?
Gerald hanya memandang Duke Toren dengan sikap apatis yang tak ada habisnya. Yang mana, saya tidak segan-segan membunuh orang yang tidak bersalah lagi. Pola pikir itu mati bersama anak saya. Bab 485, Informasi Berharga. Gerald menunggu setengah menit sebelum meletakkan tangannya di kepala Duke Toren. Dia mencoba membaca pikirannya, dan dia berhasil. Selama 5 menit berikutnya, Gerald hanya terdiam dengan tangan di atas kepala Duke Toren. Lalu, dia menariknya kembali. Anda telah memberi saya informasi berharga, kata Gerald dingin. Lalu, sesuatu muncul di tangannya. Itu adalah tombak George. Gerald menancapkan tombak ke kepala Duke Toren sementara air mata mengalir di sisi kepalanya. Dia tahu bahwa dia akan mati. Dia tidak ingin mati. Tapi setidaknya, kamu tidak perlu khawatir, kata Gerald. Orang-orang yang kamu sayangi akan segera bergabung denganmu. Pada saat itu, mata Duke Toren melebar ketakutan. Retakan, tombak itu menembus kepalanya, membunuhnya seketika. Sang melepaskan leher mayat itu, dan kepalanya menoleh ke arah Gerald. Aku berbohong, kata Gerald sambil menghela nafas. Saya tidak berencana melakukan apapun pada orang yang dicintainya. Aku hanya ingin pikiran terakhirnya menjadi seburuk mungkin. Sang mengangguk dan perlahan berdiri. Apa yang Anda temukan? Sekarang saya tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian George dan Matteo, kata Gerald. Mata Sang bersinar di bawah armor berdarah itu. Dewan membuat keputusan untuk keduanya, seperti yang diharapkan. Mereka memerintahkan Duke Toren untuk menyingkirkan keduanya. Aku tidak terkejut dia menolak pikiran baca ini dengan sungguh-sungguh. Duke Toren memberikan perintah khusus kepada 2 penyihir tinggi yang berbeda. Yang membunuh George disebut Raleigh, dan yang membunuh Matteo disebut Ukna. Keduanya adalah bagian dari anak buah Duke Toren. Raleigh saat ini menjaga kota utama zona Hiu Laut Dalam, dan Ukna berada di zona Wyvern Es Utara. Dengan kematian Duke Toren, kita membunuh perantara. Sekarang, kita hanya perlu membunuh 2 agen dan dewan. Setelah itu, balas dendam kita akan selesai. Sang mengangguk. Dia akhirnya bisa menyebutkan nama orang yang membunuh George. Haruskah aku menghadapinya sekarang? Sang bertanya. Gerald mengangguk. Saat mereka mendengar kematian Duke Toren, mereka akan segera melarikan diri. Kita tidak bisa membuang waktu. Saat itu, Gerald melemparkan tombak George ke Sang, yang menangkapnya. George pantas membalas dendam. Kamu harus mengalahkan Raleigh secepat mungkin. Setelah itu, Gerald mengirimkan deskripsi Raleigh ke Sang. Sebelum kamu pergi, aku punya sesuatu yang lain, kata Gerald. Apakah ini tentang hal yang kita takuti? Sang bertanya. Gerald mengangguk. Seperti yang kami duga, tapi kami sudah siap menghadapi kemungkinan itu, kata Gerald. Susan telah mendengar tentang kekuatanmu, dan dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membunuhmu tanpa campur tangan dewan. Sebagian besar Duke berada pada posisi penting di garis depan, dan jika dia menggerakkan salah satu dari mereka, kerajaan kemurnian sihir akan melancarkan serangan yang menghancurkan. Dia berperang di 3 front, dan kehilangan salah satu dari mereka berarti kematiannya. Karena itu, dia memutuskan untuk meninggalkan masa depan cerahnya dan segera menjadi penyihir agung. Sang mengangguk. Mereka mengharapkan perkembangan seperti itu. Berapa lama? Dia bertanya. Ini akan memakan waktu 3 bulan, lebih singkat dari perkiraan, kata Gerald. Saya perkirakan 6 hingga 12 bulan, tapi 3 bulan juga sudah cukup. Kita harus meraih kemenangan dalam waktu 3 bulan, atau kita harus menghadapi seorang Archmage, dan kita berdua tahu bahwa aku tidak cukup kuat untuk melawan Susan saat dia menjadi Archmage. Gerald menatap Sang dalam-dalam. Anehnya, bahkan dalam kondisi pikiran Gerald saat ini, Sang masih bisa melihat kekhawatiran yang tulus di matanya. Ini kesempatan terakhirmu untuk mundur, kata Gerald. Saya bisa langsung menyerang Dewan secara pribadi, dan saya memiliki peluang untuk menang. Satu-satunya alasan mengapa Anda menjadi bagian dari rencana ini adalah untuk menyelamatkan saya dari bahaya itu. Namun, jika Susan mencapai alam penyihir agung, kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan. Jika kamu melarikan diri dari 5 kerajaan sekarang, dia tidak akan bisa menemukanmu, dan aku akan menyerang Dewan. Tetapi jika Anda tetap di sini, kami harus menang dalam waktu 3 bulan, dan jika kami tidak bisa menang dalam jangka waktu tersebut, Anda harus mengorbankan sesuatu. Sang menarik napas dalam-dalam. Jika Susan mencapai alam penyihir agung, Sang harus melepaskan entropi dan mengorbankan sesuatu. Itu adalah sebuah risiko. Sang bisa langsung kabur tanpa risiko apapun, atau dia bisa mempertaruhkan sebagian dirinya untuk membantu Gerald. 3 bulan. Hanya itu waktu yang mereka punya. Aku akan tetap di sini, kata Sang. Bukan hanya kamu yang ingin membalas dendam, tapi aku juga. Bukan hanya karena apa yang terjadi pada semua orang yang kukenal tapi juga karena diriku sendiri. Dewan juga telah menindasku, dan aku tidak suka ditindas. Gerald berhasil tersenyum lemah. Kalau begitu, kita bersama-sama melakukan ini. Sang mengangguk. Kita, selama beberapa detik, tak satu pun dari keduanya mengatakan apapun. Kalau begitu, saya akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, kata Gerald. Sang mengangguk. Saya harap ini berhasil. Itu akan terjadi, kata Gerald dengan keyakinan dingin. Saya sudah terlalu lama berkecimpung dalam permainan politik ini, dan saya tahu bagaimana tindakan semua orang. Tidak semua orang seperti Dewan, dan tidak semua orang mendukung apa yang mereka lakukan.
Masih ada beberapa penyihir tinggi yang kuat di luar sana yang tidak ingin melihat para pejuang ditindas. Saat ini mereka takut bergabung karena mereka yakin kami akan kalah. Tetapi segalanya akan berubah dengan sangat cepat ketika kami berada dalam posisi yang menguntungkan. Kadang-kadang, ketika nyawa seseorang dipertaruhkan, mereka tidak memutuskan untuk membalas tetapi memutuskan untuk jatuh di depan Anda dengan perut terangkat. Sang mengangguk lagi. Saya harap begitu. Gerald mengangguk kembali dan terbang ke langit. Sang membersihkan baju besinya yang berdarah dan berlari kembali ke kota. Saat ini, mantranya sudah habis, dan dia perlu memperbaruinya. Sang membawa tombak George di tangannya saat dia melakukan perjalanan ketiga penyihir agung. Pada saat itu, Sang melihat ke arah timur laut dengan mata berbinar. Kamu akan mendapatkan bagian lain dari balas dendammu hanya dalam beberapa menit. Tombak George tidak menjawab. Bab 486, Ralai dan Ukna. Sang dan para penyihir melakukan perjalanan ke timur laut selama beberapa menit. Zona hiu laut dalam berbatasan dengan zona Empress Cobra, dan itu juga merupakan tempat di mana rumah besar Duke Torren berada. Tentu saja, sebagian besar barang miliknya ada di Space Ring miliknya, yang diambil Gerald. Tidak banyak barang di rumahnya. Ketika mereka sampai di zona hiu laut dalam, mereka melihat sebuah danau raksasa dengan lebar hampir 100 km. Kota yang dicari Sang berada di utara zona itu. Sang memperbarui mantranya sekali lagi dan terbang ke langit. Untuk hari ini, dia akan menggunakan tombak George untuk terbang. Sang melakukan perjalanan tinggi ke langit dan berhenti di atas kota. Dari ketinggian seperti itu, tidak ada yang bisa melihat Sang, dan dia juga berada di luar Spirit Sense Ralai. Namun, perasaan roh Sang jauh lebih besar, dan dia dapat melihat semua orang. Ralai dan dua penyihir tinggi awal tambahan. Ralai sendiri adalah seorang penyihir tingkat awal. Untuk beberapa saat, Sang memandangi kota dan membuat rencana untuk menyerang. Akhirnya, dia mengeluarkan beberapa biji, dan pedang memasuki status sabernya. Kemudian, Sang menarik napas dalam-dalam dan fokus. Di atas langit, dia berdiri diam di atas tombak George. Kemudian, dia mengarahkan tombak George sehingga dia menghadap ke bawah secara diagonal. Dia menarik sabernya kembali dan menutup matanya. Dia harus mengandalkan spirit sense-nya untuk yang satu ini. Bersinar, bersinar, Sang melepaskan dua shooting stars cepat pada sudut berbeda. Bang, bang, bang. Kemudian, Sang melaju ke bawah dengan melepaskan beberapa ledakan. Bintang jatuh masih sedikit lebih cepat darinya. Beberapa saat kemudian, ketiga penyihir agung di kota itu melihat ke atas. Mata kedua penyihir mulia terbuka lebar karena terkejut. Bang, bang, namun, shooting star terlalu cepat bagi mereka untuk bereaksi, dan kedua shooting star tersebut meninju tubuh mereka dan meledak. Untungnya, tidak ada orang di samping mereka. Mereka bahkan belum bisa menggunakan mana step atau mana shield. Dengan menggunakan shooting star dari jarak yang sangat jauh, kekuatannya beberapa kali lebih lemah dari biasanya. Bahkan itu tidak akan cukup untuk melukai binatang ini through path stage. Namun, penyihir memiliki tubuh yang rapuh, dan itu masih lebih dari cukup untuk membunuh penyihir tingkat awal. Kedua penyihir itu tewas seketika. Ralai terlihat ngeri ketika dua temannya meninggal, dan dia segera mengaktifkan mana shield. Saat itulah Sang memasuki spirit sense-nya, dan dia menoleh. Saat dia melihat baju besi hitam itu, wajahnya berubah ketakutan. Duke Torren telah memberitahunya tentang Count Sword, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa memenangkan pertarungan melawannya. Bersinar, dia segera menggunakan mana step untuk melarikan diri, tetapi Sang menembaknya. Dia menggunakan beberapa ledakan untuk membuatnya menembak ke arahnya. Itu jauh lebih cepat daripada menggunakan teknik terbang senjata. Ralai menggunakan lebih dari 8 langkah mana secara berurutan sebelum menggunakan 6 langkah lainnya untuk menembak ke arah yang berbeda. 8 yang pertama telah membawanya sejauh 8 km, sedangkan 6 lainnya membawanya 6 km lagi ke arah lain. Lawannya akan percaya bahwa dia akan terus berlari ke arah utara, tapi dia sebenarnya berlari ke arah timur sekarang. Manuver ini menghabiskan hampir 80% cadangan mana, tapi dia berhasil lolos. Tentu saja, dia tidak tahu tentang ukuran Spirit Sense Sang. Dengan kecepatan Sang saat ini, hanya butuh 5 detik baginya untuk memasuki Spirit Sense-nya lagi. Ralai menggunakan lebih banyak mana step. Untungnya, 5 detik sudah cukup untuk memulihkan banyak mana miliknya. Saat ini, dia telah memasuki zona di timur laut, zona hiu laut dalam, zona ular awan. Sayangnya, kali ini Sang menghubunginya lebih cepat. Daripada terus berlari, dia memutuskan untuk bertarung. Dia tidak memiliki cukup mana untuk melarikan diri dari sense roh Sang lagi. Saat ini, Sang sudah meluncur ke depan di tanah, dan dia sedikit lebih lambat dari sebelumnya, tapi tidak terlalu banyak. Ketika dia berada dalam jarak 1 km dari Ralai, dia menarik kembali sabernya. Lalu, dia melemparkannya. Bang! Pecahnya bintang. Star Sater segera menghancurkan mana shield miliknya, dan Sang menggunakan shock untuk tiba di sampingnya dalam sekejap. Ralai melepaskan Poison Bolt yang telah disiapkan oleh fokusnya, tapi Sang dengan mudah menghindarinya. CRKSH. Sesaat kemudian, sebuah tombak menembus dadanya, dan Sang memegang batangnya. Lihat senjatanya, kata Sang perlahan. Dia sebenarnya tidak perlu memesannya. Dia sudah melihat dengan ngeri senjata yang menusuk tubuhnya.
Dia mengenalinya. Kemudian, Sang menggerakkan tombaknya ke atas dengan kekuatan yang cukup untuk membelahnya secara vertikal. Dia sudah mati. Selama beberapa detik, Sang hanya memandangi mayat itu. Hanya dewan yang tersisa sekarang, katanya pada tombak. Tentu saja, dia juga harus berurusan dengan Ukna, yang telah membunuh Mateo, tapi tombak itu mungkin tidak mempedulikannya. Tombak itu tidak menjawab. Sang meraih cincin luar angkasa Ralai dan menghancurkan mayatnya. Kemudian, Sang berbalik dan berlari kembali ke perbatasan zona Empress Cobra. Ada lebih banyak orang yang harus dia bunuh. Setelah kembali ke zona Empress Cobra, Sang dan ketiga penyihir melakukan perjalanan ke arah barat laut. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di perbatasan tiga arah antara zona Empress Cobra, zona Adamantite Behemoth, dan zona Ice Wyvern. Masih belum ada penjaga di dekat perbatasan. Sang memperbarui mantranya dan terbang ke langit lagi. Dia terbang menuju zona Wyvern S Utara dan tiba di tujuannya 3 menit kemudian. Ini adalah kota yang baru dibangun, dan Ukna mempertahankan tempat ini sendirian. Kerajaan Sky Thunder tidak memiliki banyak penyihir tinggi yang tersisa. Sang membuat pedang kembali ke keadaan sabernya lagi. Kemudian, dia menembakkan Star Sater ke arah Ukna dari jarak 7 km dan meledakkannya setelahnya. Perisai mana? Dia mengirim pesan ke Ukna dengan suara mendesak. Ukna menjadi bingung, tapi ketika dia merasakan kekuatan mustahil datang ke arahnya dengan kecepatan gila, dia mengikuti perintah dan mengaktifkan Mana Shield. Retakan, Star Sater menerobos Mana Shield, dan Sword menembus tanah di samping Ukna. Ukna hanya memandang dengan ketakutan pada serangan yang baru saja menghabiskan seluruh mana miliknya. Kemudian, pedang itu mulai melayang dan tiba-tiba melesat ke arah tubuhnya. CRKSH. Ukna memandang ketakutan pada pedang panjang yang menusuk tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan tarikan yang kuat, dan pedang panjang menariknya ke langit. Setiap kali dia mencoba menggunakan mana, pedang panjang melepaskan mana kegelapan yang benar-benar merusak konsentrasinya. 2 detik kemudian, dia tiba-tiba merasakan sebuah tangan yang kuat mencengkeram tenggorokannya, dan dia melihat sosok hitam di depannya. Jauh lebih mudah membuat mereka membuang-buang mana daripada mengejar mereka, pikir Sang. Sang menarik pedang dari Ukna dan menggunakan Darkness Absorb untuk membuatnya tetap lemah dan tidak berdaya saat mengambil Space Ring. Kemudian, dia menariknya menuju zona Empress Cobra. Ukna bahkan tidak bisa berkata apa-apa karena semua teror dan rasa sakit yang dia rasakan. Akhirnya, mereka mendarat di tempat yang tampaknya acak. Namun, mereka tidak sendirian. Gerald juga ada di sini, dan dia menatap Ukna dengan mata penuh amarah. Inilah orang yang telah membunuh putranya. Inilah mengapa Sang tidak membunuh Ukna secara langsung. Sang melemparkan Ukna ke depan, yang mendarat dengan lemah di depan Gerald. Mata keduanya bertemu. Yang satu dipenuhi amarah. Yang satu dipenuhi teror. Bab 487, Penghakiman. Setelah beberapa menit, jeritan mengerikan dari penyihir agung berhenti. Gerald berdiri dan menjauh dari mayat yang tercemar itu. Dia membersihkan jubahnya dari darah dan menatap Sang. Tahap selanjutnya dari rencana ini membutuhkan persiapan 2 jam lagi. Untuk saat ini, aku hanya ingin kamu tinggal bersama 3 penyihir agung. Jika kami membutuhkanmu, seseorang akan menghubungimu. Sang mengangguk. Dia mengetahui rencananya, dan dia tahu bahwa langkah selanjutnya sangatlah penting. Sang berjalan pergi dan memasuki kota Danau Rawa. Saat dia berjalan di jalanan, dia melihat banyak rakyat jelata yang merasa tidak yakin dan ketakutan. Penyerangan itu baru terjadi 2 jam yang lalu, dan mereka masih belum yakin apa yang akan terjadi pada mereka. Namun, bukan mereka yang harus takut. Gerald tidak mempedulikan mereka. Orang-orang yang harus ditakuti adalah para penyihir sejati. Seorang penyihir sejati sudah dianggap sebagai seseorang yang cukup kuat di 5 kerajaan, dan banyak dari mereka sudah menjadi pengambil keputusan. Saat ini, semua penyihir sejati di kota ini dimasukkan ke dalam pengekangan sihir yang membuat mereka mustahil mengeluarkan mantra atau menggunakan fokus mereka. Mereka semua menunggu dengan ketakutan. Lebih dari 100 penyihir sejati saat ini sedang menunggu di depan satu gedung dengan ketakutan. Semua penyihir sejati di seluruh zona Empress Cobra telah berkumpul di tempat ini. Di dalam gedung itu ada 5 Inkuisitor Gerald, dan mereka akan membaca pikiran semua penyihir sejati. Dari penyihir sejati yang masuk, hanya sekitar 60% yang keluar. 40% lainnya telah terbunuh. Inkuisitor menilai tindakan penyihir sejati di masa lalu dan memberikan 1 dari 4 penilaian berbeda. Jika seorang mage secara aktif melawan para prajurit tanpa hanya mengikuti perintah, mereka akan dihukum mati. Jika seorang mage hanya mengikuti perintah dan melaksanakannya dengan patuh, mereka akan dipekerjakan selama 50 tahun, setelah itu mereka akan bebas. Jika seorang penyihir melakukan yang terbaik untuk mengacaukan perintah untuk membunuh para prajurit, menolak beberapa dari mereka, atau hanya menunjukkan kebaikan kepada para prajurit yang dikirim untuk mereka bunuh, mereka akan diizinkan untuk bergabung sebagai warga negara, yang berarti bahwa mereka adalah warga negara, sepenuhnya gratis. Gerald dan para inkuisitor tahu bahwa mereka tidak bisa mengharapkan semua orang mendahulukan nyawa para pejuang di atas nyawa mereka sendiri. Terkadang, menolak perintah dapat mengakibatkan mage di penjara, di garis depan, atau langsung dieksekusi. Inti permasalahannya adalah apakah mereka mendukung perang melawan para pejuang atau tidak. Pada kesempatan yang sangat jarang, seorang penyihir bahkan mungkin membantu para prajurit secara diam-diam.
Mungkin mereka membantu salah satu dari mereka melarikan diri. Mungkin mereka sengaja bertindak seolah-olah mereka tidak menemukan prajurit itu. Mungkin mereka sudah memperingatkan mereka sebelumnya. Penyihir seperti ini diperbolehkan bergabung dengan pasukan Gerald, tentu saja hanya jika mereka mau. Mereka juga akan menerima pembayaran, referensi, dan bahkan mungkin sebuah gelar. Dari 100 penyihir, sekitar 40 orang dibunuh langsung, sekitar 35 orang dipekerjakan, sekitar 22 orang menjadi warga negara, dan hanya 3 di antaranya yang mendapat penghargaan dan status. Apakah salah menghukum seseorang karena hanya mengikuti perintah? Itu masih bisa diperdebatkan. Di bumi, begitulah. Di dunia ini, kekuasaan berkuasa. Jika ada 2 binatang kuat yang sedang bertarung dan seorang pemburu harus menyerang salah satu dari mereka, mereka hanya bisa berharap bahwa mereka akan menyerang binatang yang akan kalah dalam pertarungan. Karena jika tidak, pemburunya akan mati. Aku tidak peduli dengan alasanmu. Kamu menentangku, dan karena itu, kamu pantas mati. Itulah ideologi umum dunia ini. Dibandingkan dengan penyihir sejati, para ahli dan magang diabaikan. Bahkan jika mereka memendam kebencian terhadap para pejuang, itu tidak masalah. Mereka tidak mungkin melakukan terlalu banyak kerusakan dengan kekuatan mereka, dan hanya dengan membiarkan para pemimpin murni tetap hidup, kelompok tersebut pada akhirnya akan beradaptasi untuk mencerminkan mentalitas yang sama. Dan jika tidak, maka pemimpinlah yang akan membersihkan mereka. Bagaimana dengan para pejuang yang membenci penyihir dan mencoba yang terbaik untuk membunuh setiap penyihir yang mereka temukan? Lagi pula, bukan hanya para penyihir yang membenci para pejuang. Jika ada penyihir yang membenci prajurit sedemikian rupa sehingga mereka akan membunuh setiap prajurit yang mereka lihat, pasti ada juga prajurit yang melakukan hal yang sama tetapi melawan penyihir. Apa yang terjadi pada mereka? Tidak ada apa-apa. Apakah ini munafik? Ya, jadi, tidak masalah. Para prajurit adalah orang-orang Gerald, dan dia tidak akan menganiaya mereka selama penyihir yang mereka bunuh bukan milik Gerald. Tentu saja, sekarang beberapa penyihir menjadi bagian dari wilayah Gerald, para prajurit ini tidak diizinkan untuk menyentuh mereka tanpa alasan yang jelas. Singkatnya, para penyihir tidak diperbolehkan melampiaskan kebencian mereka pada para pejuang, tetapi para pejuang diperbolehkan untuk melampiaskan kebencian mereka pada para penyihir, selama para penyihir tersebut bukan milik Gerald. Tentu saja, para pejuang yang disebutkan di sini tidak berada di tahap jalan sejati. Para komandan tahu apa yang penting. Mereka tidak akan membiarkan pejuang terkuat mereka bertindak seperti orang biadab yang haus darah. Sang melangkah melewati gedung itu dan berhenti di suatu tempat di kota. Tidak ada yang berani berinteraksi dengannya. Selama 2 jam berikutnya, Sang hanya menunggu sambil berbicara dengan 3 penyihir agung di sampingnya. Dan akhirnya tibalah waktunya. Segalanya telah dipersiapkan. Perang baru saja dimulai sekitar 5 jam yang lalu, namun lebih dari 20 penyihir tertinggi kerajaan Sky Thunder telah terbunuh. Dan sekarang, serangan selanjutnya akan terjadi. Namun bagian ini bukanlah serangan fisik melainkan serangan mental. 20 prajurit tahap jalan sejati berkumpul di depan Gerald, dan dia menyerahkan cincin luar angkasa kepada masing-masing prajurit. Setelah itu, dia memberi perintah. Para prajurit dengan cepat membentuk formasi, melompat ke senjata mereka, dan terbang menjauh. Sang memperhatikan mereka terbang dengan tatapan tertarik. Saya ingin tahu seberapa efektif hal ini. Sang tahu banyak tentang pertempuran, tapi dia tidak terlibat dalam politik atau merencanakan perang secara keseluruhan. Satu-satunya hal yang dapat diandalkan adalah kekuatan pribadinya, dan bagian dari rencana ini tidak memerlukan kekuatan Sang. Bab 488, Surat. Setelah para prajurit terbang ke langit, mereka dibagi menjadi 4 kelompok. 1 kelompok pergi ke timur laut, 1 ke utara, 1 ke barat laut, dan 1 ke barat. Mereka mencapai ketinggian 8 km dan terus terbang selama beberapa menit. Kelompok tersebut memasuki zona hiu laut dalam, zona adamantite behemoth, zona Wyvern es utara, dan zona ice wyvern. Segera setelah kelompok memasuki zona masing-masing, mereka mengeluarkan space rings yang mereka terima dari Gerald. Bersinar, setumpuk kertas melayang di sekitar mereka. Meskipun para pejuang bukanlah penyihir, pikiran mereka masih cukup kuat untuk melayangkan beberapa huruf. Dan kemudian, para prajurit menyebarkan surat-surat itu ke 4 zona. Setiap prajurit telah menerima 5.000 surat, dan mereka akan membagikan semuanya. Itu berarti 25.000 surat per zona. Dengan jumlah surat yang begitu banyak, mustahil untuk mengubur isinya. Para penyihir tinggi di zona bahkan tidak merasakan para prajurit melewati mereka karena mereka berada di luar jangkauan indera roh mereka. Mereka hanya melihat beberapa huruf perlahan melayang ke bawah. Tentu saja, para penyihir segera memeriksa surat-surat itu dari jauh untuk memastikan tidak ada pesona jahat di dalamnya. Tidak ada. Dengan spirit sense mereka, para penyihir tinggi dapat membaca surat-surat itu saat mereka masih berada beberapa kilometer di atas tanah. Semua penyihir tinggi membacanya, dan reaksinya beragam. Beberapa penyihir tinggi menjadi pucat pasi karena ngeri dan segera menghancurkan semua surat yang mereka lihat. Beberapa penyihir tinggi hanya melihat ke bawah dalam ketidakpastian dan ketakutan. Beberapa Haimage menjadi terkejut dan melihat ke arah rekan-rekan mereka. Beberapa dari mereka memandang rekannya dengan ketakutan. Beberapa dari mereka memandang rekannya dengan tatapan dingin. Meskipun banyak penyihir tinggi yang mencoba menghilangkan semua surat itu, mereka telah tersebar di seluruh zona.
Banyak rakyat jelata membaca surat yang mereka temukan di depan pintu rumah, di ladang, di jalanan, atau di mana saja. Tidak mungkin mengubur isinya. Isinya akan tersebar ke seluruh zona dan bahkan ke seluruh kerajaan. Semua hurufnya identik, dan memiliki banyak bagian. Bagian pertama berbicara tentang kemenangan Storm Eagle Zone. Mereka telah membunuh 5 penyihir menengah atas, 14 penyihir tinggi awal, dan 8 penyihir tinggi awal tanpa kehilangan satu orang pun di alam keempat. Hal ini sudah membuat takut banyak penyihir, dan beberapa dari mereka bahkan menolak bahwa ini mungkin nyata. Kemudian, kejutan berikutnya terjadi. Duke Torrent telah meninggal, dan Duke Warwine telah membaca pikirannya. Bagian selanjutnya berbicara secara rinci tentang apa yang telah dipelajari Duke Warwine, termasuk rencana Dewan untuk membuat kepala mereka mencapai alam penyihir agung. Namun bagian selanjutnya lebih mengejutkan lagi. Itu adalah rencana penyerangan dengan tanggal dan waktu. Besok jam 12 siang, Storm Eagle Zone akan menyerang Deepwater Shark Zone. Keesokan harinya, pada waktu yang sama, mereka akan menyerang zona Ice Wyvern. Sehari setelahnya, zona Wyvern Es Utara. Lalu, zona raksasa Adamantite. Setiap hari, Geralt akan menaklukkan satu zona lagi. Banyak penyihir mengira ini semacam skema. Tidak ada yang akan memberitahu lawannya apa yang akan mereka lakukan sebelumnya, bukan? Namun, surat itu belum selesai. Bagian selanjutnya berbicara tentang apa yang akan terjadi pada penduduk zona yang ditaklukkan. Setiap orang yang berada di bawah alam ketiga diizinkan untuk bergabung dengan wilayah Geralt sebagai warga negara tanpa diperiksa atau diinterogasi. Setiap orang di alam ketiga perlu agar pikirannya dibaca oleh seorang inkuisitor. Surat tersebut merinci kriteria apa yang menilai seseorang dan apa hukumannya. Bagian selanjutnya dari surat itu juga merupakan bagian terakhirnya. Itu berbicara tentang para penyihir agung. Geralt telah membaca pikiran Duke Torrent, dan dia tahu nama semua penyihir tinggi miliknya dan apa yang telah mereka lakukan. Setiap nama dicantumkan satu persatu dengan komentar tambahan. Julian, boleh bergabung sebagai warga negara tanpa menjalani main red. Herald, akan menjalani pembacaan pikiran, dan jika tidak ada hal mengejutkan yang terungkap, akan diterapkan selama 100 tahun. Stanner, akan menjalani main red tetapi kemungkinan besar akan menerima gelar baron dan pekerjaan sukarela sebagai perwira di pasukan Duke Warwine. Carmen, akan dihukum mati. Itu menamai semua penyihir tinggi dengan cara ini. Kemudian, surat itu berakhir. Meski surat itu dimaksudkan untuk meredakan ketakutan warga, namun mereka tetap takut dengan perang. Bagaimana jika mereka mati dalam baku tembak? Tapi sebenarnya itu tidak masalah. Sasaran dari surat-surat ini adalah para penyihir agung. Para penyihir tinggi yang dinilai akan dieksekusi menjadi ketakutan, marah, dan menjauhkan diri dari rekan-rekan mereka. Mereka takut rekan-rekan mereka akan pergi dan mengkhianati mereka. Mereka menjadi sangat curiga terhadap rekan-rekan mereka sebelumnya dan menjadi bermusuhan. Orang-orang yang dinilai dipekerjakan telah kehilangan ekspresi wajah mereka. Mereka tentu saja tidak ingin dipekerjakan terlalu lama dan kehilangan seluruh kekayaan dan statusnya. Sebagian besar penyihir tinggi memutuskan untuk bertarung melawan pasukan Duke Warwine, tetapi kelompok sebelumnya masih mencurigai mereka dengan sikap bermusuhan. Mereka yang harus menjalani pembacaan pikiran tetapi kemungkinan besar aman merasa ketakutan atau merasakan campuran emosi yang kompleks. Orang-orang yang ketakutan tahu bahwa Geralt akan menemukan rahasia mereka, dan kemungkinan besar mereka akan mati. Orang-orang yang merasakan campuran emosi yang kompleks merasakan hal ini karena keputusan yang harus mereka ambil. Jika mereka memutuskan untuk melawan dan bergabung dengan rekan mereka, kemungkinan besar mereka akan mati. Jika mereka memutuskan untuk pergi ke wilayah Geralt, mereka akan mampu bertahan dan terus menjalani kehidupan mereka saat ini, namun mereka akan meninggalkan rekan-rekan mereka. Namun kebanyakan dari mereka tidak mempercayai isi surat tersebut. Bagaimana jika Duke Warwine hanya melakukan ini untuk membagi kekuatan mereka dan membuat mereka bertarung satu sama lain? Mereka tidak akan mempercayai surat-surat ini dan akan tetap bersama rekan-rekan mereka. Setidaknya, itulah rencana awalnya. Selama beberapa jam berikutnya, semua rekan mereka sebelumnya memandang mereka dengan kebencian, kecurigaan, dan tuduhan. Mereka menyebut mereka pengkhianat. Di kota besar di zona Ice Wyvern, bahkan sampai 3 penyihir tinggi membunuh 2 penyihir tinggi lainnya. Ketiga penyihir tinggi ini telah dinilai akan dieksekusi, dan 2 lainnya dapat bergabung dengan Kam Geralt tanpa masalah apapun. Kedua penyihir itu masih memutuskan untuk membantu rekan mereka, tetapi paranoia rekan mereka begitu besar hingga mereka terbunuh. Di kota lain, para penyihir tinggi yang marah dan curiga pada dasarnya melakukan yang terbaik untuk mengusir penyihir tinggi lainnya. Tentu saja itu bukan niat mereka. Mereka begitu stres, panik, dan marah sehingga harus melampiaskan emosinya ke suatu tempat. Dalam 12 jam berikutnya, 2 penyihir tinggi lainnya tewas, dan 2 penyihir tinggi berhasil melarikan diri ke zona Empress Cobra. Dari 18 penyihir tinggi yang tersisa di kelompok Duke Torrent sebelumnya, 4 telah terbunuh, dan 2 bergabung dengan Duke Warwine. Sekarang, hanya tersisa 12. Surat-surat itu telah menunjukkan pengaruhnya. Bagian dari rencana ini terbukti sukses besar. Babak 489, Connie Dipsea. Sehari penuh berlalu, dan akhirnya tiba waktunya untuk menyerang zona Hiu Laut Dalam. Surat-surat itu tidak berbohong tentang rencana penyerangan Geralt.
Dia akan menyerang zona seperti yang dijelaskan pada waktu yang dijelaskan. Sesaat sebelum jam 12 siang, Sang terbang ke angkasa dengan menerbangkan SWORD. Setelah beberapa menit, Sang mengamati seluruh zona hiu laut dalam, kecuali bagian dalam danau. Bagaimanapun juga, kerajaan Sky Thunder adalah musuh mereka, bukan binatang buas. Sang juga meragukan kerajaan Sky Thunder akan merencanakan semacam penyergapan saat berada di dasar danau. Risiko secara tidak sengaja harus melawan monster kuat di bawah terlalu tinggi. Bahkan jika binatang itu terbunuh, semua orang di luar danau kemungkinan besar akan menyadari pertempuran itu. Setelah memindai seluruh zona hiu laut dalam, Sang hanya melihat satu penyihir tingkat tinggi awal, dan penyihir tersebut hanya berdiri di depan kota terbesar di zona hiu laut dalam dengan ekspresi khawatir. Jauh di udara, Sang memanggil kristal komunikasi. Mervin, Prof, hanya ada satu penyihir tingkat tinggi awal yang ditempatkan di seluruh zona, dan dia hanya menunggu di depan kota. Aku tidak yakin dengan niatnya. Setuju, jawab Prof. Unitku akan mengambilnya dari sini. Sang menyingkirkan kristal komunikasi dan tetap berada di udara. Saat ini, mantra tambahannya sudah memudar, tapi dia tidak membutuhkannya saat ini. Setelah beberapa saat, Sang melihat beberapa prajurit memasuki Spirit Sense-nya. Mereka menyerbu menuju kota terbesar sementara prajurit lainnya menyapu sekeliling danau besar. Akhirnya, kelompok prajurit dan penyihir memasuki Spirit Sense masing-masing. Kemudian, Sang melihat para prajurit itu tiba-tiba berhenti, dan dia mengerutkan alisnya. Para prajurit hanya berdiri di sana dan menunggu. Jelas sekali, penyihir dan para prajurit sedang berbicara, tetapi Sang tidak dapat memikirkan kata-kata apapun yang dapat menghentikan serangan kelompok prajurit ini. Setelah beberapa detik, Sang melihat salah satu prajurit mengeluarkan kristal komunikasi. Prajurit itu melihat ke arah kristal komunikasi selama beberapa detik sebelum menyimpannya kembali. Lalu, semua orang terus menunggu. Sang penyihir terus berdiri di depan kota sementara para prajurit terus berdiri beberapa kilometer darinya. Sang tidak tahu apa yang sedang terjadi. 2 menit berlalu. Kemudian, Gerald tiba, dan mata Sang menyipit. Apa yang mungkin membawa Gerald ke tempat ini? Hanya muncul di pertempuran bisa menimbulkan kecurigaan bahwa dia diam-diam ikut campur dalam pertempuran. Sangat berbahaya bagi Gerald berada di sini. Sementara prajurit lainnya menunggu di kejauhan, Gerald melangkah mendekat sambil mengeluarkan semacam kristal emas yang bersinar. Sang mengenali kristal itu karena dia pernah menggunakan kristal serupa di masa lalu. Itu adalah perangkat ajaib yang memungkinkan penyihir merekam lingkungan sekitar, mirip dengan kamera. Sang telah menggunakan kristal itu saat itu sebelum dia membuat Adamantite Behemoth memusnahkan rumah Duke Mithril. Saya Duke Werwine, kata Gerald pada kristal itu dengan nada yang keras. Seperti yang Anda lihat, saya saat ini berdiri di antara pasukan saya dan musuh. Gerald memindahkan kristal itu untuk menunjukkan keadaan saat ini. Saya belum terlibat, tapi saya dipanggil ke sini oleh satu-satunya pembela kota Startred. Gerald menunjukkan mage yang jauh ke kristal itu. Saat ini pukul 12:02 siang, dan kami belum melancarkan serangan karena ada masalah yang mengkhawatirkan. Dewan menciptakan skema jahat untuk menjebak saya atas kekejaman. Sang mengangkat alisnya ketika mendengar itu. Gerald melangkah maju dan mendekati mage musuh. Sang penyihir hanya melihat kristal itu dengan mata marah dan sedih. Dia pasti telah membuat keputusan yang tidak mudah, berdasarkan ekspresinya. Silakan perkenalkan diri Anda. Ini akan menjadi bukti rencana Dewan yang mengerikan, kata Gerald. Countess Choni Dipsea, kata penyihir agung dengan suara tertekan bahkan air mata pun menggenang di matanya. Gerald mengangguk. Kaulah yang memanggilku, kan? Benar, jawabnya. Mengapa kamu memanggilku? Karena aku tidak tahan lagi, rengeknya. Saya telah bekerja begitu lama untuk Dewan. Saya setia, dan saya telah melaksanakan tugas saya dengan segenap kemauan dan kesetiaan saya. Namun, mereka telah memilihku untuk misi mengerikan ini. Gerald mengangguk. Dan apa misimu? Choni menarik napas dalam-dalam. Untuk meledakkan Startred City dan menyalahkanmu. Sang menarik napas dalam-dalam sambil memandangi kota. Ini adalah pusat perdagangan utama, dan ada lebih dari 20.000 orang yang tinggal di sana. Bagaimana rencananya? Gerald bertanya. Saya telah menerima lingkaran sihir yang sangat kuat, dan saya telah menanamnya di bawah kota. Lingkaran itu disembunyikan oleh banyak mantra yang terselubung, dan tidak mungkin menemukannya tanpa memeriksa seluruh kota dengan cermat. Itu akan meledak segera setelah aku meninggalkan sekitar kota, ketika aku mati, ketika pikiranku terbaca, atau ketika aku memicunya secara manual. Gerald mengangguk. Dan apa yang mereka lakukan hingga meyakinkanmu melakukan ini? Lagi pula, kamu tidak akan selamat dalam misi ini. Choni menangis. Mereka memiliki suamiku dan 2 anakku. Mereka bersedia membina mereka menjadi anggota kerajaan Sky Thunder yang kuat jika aku menjalankan misi ini. Mereka tidak menyebutkan apa yang akan terjadi pada mereka jika saya menolak misi tersebut, tapi saya tahu apa yang mereka maksudkan. Jika aku menolak, kita semua akan mati. Gerald terus memegang kristal emas itu. Dan mengapa kamu memutuskan untuk memberitahuku tentang hal ini? Karena aku tidak mempercayai Dewan lagi. Choni berteriak dengan suara putus asa dan geram. Saya tidak mendukung atau membenci para pejuang. Saya tidak peduli apa yang terjadi pada mereka. Namun,
Aku mengakui bahwa mereka telah membantu kita di masa lalu, dan tanpa dukungan mereka, kita mungkin sudah menjadi kerajaan kemurnian sihir. Tetapi begitu para pejuang mempunyai potensi untuk mengancam mereka, mereka segera memperlakukan mereka seperti musuh. Tidak masalah apakah para prajurit ingin memberontak atau tidak. Hanya karena mereka memiliki kekuatan, mereka menjadi sasaran penindasan dan kebencian Dewan. Saya tidak peduli dengan para pejuang, tapi setelah melihat apa yang telah dilakukan Dewan terhadap Sekutu Integral, saya tidak bisa mempercayai mereka lagi. Apakah mereka benar-benar akan membiarkan keluargaku hidup-hidup? Bagaimana jika keluargaku mengetahui rahasia kematianku dan berusaha membalas dendam? Saat para pejuang menjadi ancaman, Dewan menyerang mereka, dan saya khawatir hal yang sama akan terjadi pada keluarga saya. Saya khawatir mereka hanya akan membunuh keluarga saya terlepas dari apakah saya menyelesaikan misinya atau tidak. Itulah sebabnya aku memanggilmu. Saya tidak peduli pihak mana yang menang. Aku tidak peduli jika kamu membunuh Dewan atau kamu dibunuh oleh Dewan. Aku hanya ingin keluargaku kembali, dan kamulah satu-satunya pilihan yang tersisa. Choni menangis terseduh-seduh saat ini. Aku hanya menginginkan keluargaku, bisiknya. Gerald terus berdiri di depan Choni dengan kristal emas. Di mana letak lingkaran ajaib? Dia bertanya. Choni memberikan lokasi tepatnya kepada Gerald. Akan sulit untuk menonaktifkannya karena dikelilingi oleh lingkaran sihir yang mendeteksi kehadiran orang lain. Jika ada orang di alam keempat yang berada dalam jarak 50 meter darinya, itu akan meledak. Itu tidak akan menjadi masalah. Kami punya cara untuk mengatasinya, kata Gerald. Sedetik kemudian, Sang mendarat di depan kota. Sang memiliki domain entropi, dan dia dapat menonaktifkan lingkaran sihir yang mengelilingi lingkaran sihir yang meledak dengannya. Sang penyihir terus menangis. Sang menoleh ke arah Gerald dan penyihir dan mendekati mereka. Dia berhenti di depan mereka. Gerald memandang sang penyihir. Kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepada umat manusia secara keseluruhan hari ini, katanya kepada sang penyihir. Saya akan mempublikasikan rekaman ini. Saya rasa Dewan belum membunuh keluarga Anda, dan jika keluarga Anda tiba-tiba menghilang, itu akan membuktikan apa yang Anda katakan itu benar. Siapa nama suami dan kedua anakmu? Joran, Leticia, Maer, katanya sambil menangis. Gerald mengangguk dan memandangi kristal itu. Joran, Leticia, dan Maer Dipsea. Semoga saja Dewan belum membunuh mereka. Sang penyihir terus menangis. Hari ini, Choni Dipsea telah menyelamatkan 20.000 orang. Saya akan menerimanya sebagai warga negara di kerajaan baru saya karena kontribusinya, tetapi dia masih harus membayar sedikit atas tindakannya di masa lalu. Oleh karena itu, dia harus bekerja di Storm Eagle Zone, tapi hanya untuk 10 tahun. Setelah itu, dia akan bergabung dengan kita sebagai warga negara penuh. Apakah kamu senang 20.000 warga sekarang selamat, Choni? Gerald bertanya. Choni hanya mengangguk tanpa mengangkat wajahnya. Gerald tersenyum dan melihat kristal itu lagi. Kepada semua orang di kerajaan Sky Thunder, kamu sekarang tahu wajah sebenarnya dari Dewan. Putuskan apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan mereka atau tidak. Kristal itu menunjuk ke arah Sang lagi. Kita bisa menyebut diri kita beruntung karena Count Sword ada di sini dengan kekuatan uniknya untuk menghentikan lingkaran sihir. Dengan tersebarnya lingkaran sihir, warga berhasil bertahan hidup. Saat itu, Choni menyadari ada yang tidak beres. Sebelumnya, sepertinya Duke Warwine yakin dengan kekuatan Count Sword, tapi sekarang, Duke Warwine berbicara seolah mereka telah menyebarkan lingkaran sihir. Kemudian, kristal emas itu dinonaktifkan. Bang! Sang meledak ke depan dan melingkarkan tangannya di leher Choni. Matanya terbuka lebar ketakutan. Mana dan energi kehidupan di dalam dirinya menghilang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bab 490, Jurang Neraka datang. Setelah beberapa detik, Choni kehilangan kesadaran. Namun, Sang tidak membunuhnya. Kerja bagus, kata Gerald. Sang memandang Gerald. Apakah kamu yakin dia berbohong? Dia berkata. Saya sudah cukup lama berkecimpung dalam permainan politik ini, dan saya bisa merasakan ketika ada seseorang yang menipu. 90% dari apa yang dia katakan mungkin benar, dan mungkin ada lingkaran sihir di sana dengan kekuatan besar. Namun, menurutku dia mengucapkan dua kebohongan. Meledakkan seluruh kota akan terlalu berisiko dan sulit dipercaya. Akan sangat sulit untuk menjebak kita atas kehancuran tersebut. Lagi pula, kita tidak punya alasan untuk melakukannya. Masyarakat umum mungkin mempercayainya, tetapi para penyihir yang berpengalaman tidak akan mempercayainya. Mereka akan tahu bahwa semua ini tampak mencurigakan. Karena itu, aku yakin dia berbohong tentang lingkaran sihir macam apa yang ada di sana. Saya tidak berpikir ini adalah ledakan skala besar, tapi pelepasan energi destruktif yang terfokus. Dewan punya banyak cara untuk mengumpulkan informasi, dan mereka mungkin juga tahu kalau kamu punya semacam kekuatan yang membantumu dalam menangani sihir. Dan itulah yang mereka pertaruhkan. Mereka ingin Anda masuk karena tampaknya Anda adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu. Rencana mereka bukan untuk menjebak kami, tetapi untuk membunuhmu. Mereka tahu bahwa kamu adalah bagian terpenting dalam perang ini. Jika kamu mati, kami tidak memiliki peluang untuk menang dengan cara biasa. Poin kedua di mana dia berbohong mungkin adalah kepercayaannya pada Dewan. Aku yakin apa yang dia katakan tentang keluarganya benar, tapi menurutku dia tidak bertaruh pada kita.
Sebaliknya, dia mempercayai Dewan untuk membiarkan keluarganya hidup setelah dia menyelesaikan misinya. Kamu akan memasuki kota, pergi ke lingkaran sihir, dan dia akan meledakkannya dari jarak jauh. Keluarganya akan aman, dan dia akan menyelesaikan misinya. Sang menarik napas dalam-dalam. Rencana ini sungguh licik. Bahkan dia telah jatuh cinta pada hal itu. Dia akan memasuki kota untuk menonaktifkan lingkaran sihir, tapi dia akan mati selama proses tersebut. Untungnya, Gerald sangat berpengalaman dalam hal-hal seperti ini. Tentu saja, saya juga bisa saja salah, tapi saya meragukannya, kata Gerald. Sedetik kemudian, Gerald merapalkan mantra, dan beberapa mana alami memasuki kepala Choni. Ini akan memastikan dia tetap tidak sadarkan diri selama semua ini. Kemudian, Gerald mengeluarkan kristal emas itu lagi. Sang, silakan masuk ke kota. Sang tahu apa yang Gerald rencanakan, dan dia perlahan berjalan ke kota. Kristal emas diaktifkan kembali dan mencatat Sang memasuki kota. Setelah itu, Gerald menonaktifkan kristal itu lagi. Kemudian, dia menyeringai sambil menampilkan adegan yang baru saja dia rekam antara saat Sang mendarat dan saat dia mendekati mereka. Seperti ini, Sang akan terlihat mendarat, memasuki kota, keluar, dan mendekati mereka. Gerald memasuki kota bersama Sang. Dia tidak seharusnya terlibat, tapi jika Dewan memutuskan untuk melakukan intervensi secara lembut dengan menciptakan lingkaran sihir yang kuat, dia juga akan melakukan intervensi secara lembut dengan menemani Sang. Mereka berdua mencapai rumah di mana lingkaran ajaib berada dan menyingkirkan rumah itu. Beberapa detik kemudian, beberapa lingkaran sihir terungkap, dan ketika Gerald melihatnya, dia menyeringai. Abis komet, kata Gerald. Itulah mantra yang disimpan di sini. Itu salah satu mantra ofensif Susan yang paling kuat. Bahkan aku akan kehilangan hampir 70% manaku jika itu mengenaiku. Ini berarti Sang pasti akan mati. Armornya tidak berpengaruh terhadap mantra sekuat itu. Tapi sepertinya aku benar, kata Gerald. Abis komet adalah mantra yang sangat kuat, tapi hanya mencakup area yang sangat kecil. Mau aku nonaktifkan? Sang bertanya. Gerald kembali menatap para prajurit di kejauhan. Beberapa detik kemudian, para prajurit pergi sampai mereka berada di luar indera roh Gerald. Saya mengatakan kepada mereka bahwa rincian kekuasaan Anda harus dirahasiakan, kata Gerald. Aku 80% yakin kamu bisa menangani lingkaran ajaib, tapi 80% lebih rendah dari 100%, kan? Gerald berkata sambil menyeringai. Kemudian, Gerald mengaktifkan mana shield. Tunggu saja di sini. Gerald perlahan melayang menuju lingkaran sihir saat Sang memperhatikan, dan ketika dia hanya berjarak 10 meter darinya. TCHI. Api hitam yang kuat keluar dari tanah dan meliputi area sekitar 15 meter. Kedengarannya melengking dan halus. Bisa dibilang, itu terdengar seperti hantu gergaji bundar besar yang memotong logam. Setelah setengah detik, api hitam menghilang, dan Gerald muncul. Sangat kuat, katanya. Itu sebenarnya berhasil menghabiskan 80% manaku. Sepertinya Susan sedang mengerjakan konsep kegelapannya. Jarak sekitar 15 meter telah lenyap, namun rumah di atas lingkaran sihir sudah cukup lebar sehingga tidak ada rumah lain yang terpengaruh olehnya. Gerald melayang mundur dan mendarat di samping Sang. Kau telah menyingkirkan lingkaran ajaib, katanya. Sang mengangguk. Setelah itu, keduanya berbalik dan keluar kota lagi. Mereka berhenti di samping Choni yang tak sadarkan diri, dan Gerald membangunkannya. Choni perlahan sadar kembali, dan matanya terbuka karena terkejut dan ngeri. Dia segera melompat, melihat sekelilingnya, dan mengaktifkan mana shield. Kemudian, dia menyadari bahwa hubungannya dengan lingkaran sihir telah terputus, dan matanya terbuka ketakutan. Dia segera menyadari bahwa Sang ada di sampingnya, dan ketakutan serta kesedihan murni memasuki matanya. Dia telah gagal. Keluarganya. Tidak. Count Sword berurusan dengan Magic Array, kata Gerald sambil menyeringai. Apakah kamu tidak senang? Choni hanya menatap Gerald dengan kaget dan ngeri. Dia tahu dari seringainya bahwa dia tahu persis apa rencana sebenarnya. Sepertinya kamu tidak punya pilihan lain selain mempercayaiku sekarang, kata Gerald. Lagi pula, kami memiliki rekamannya, dan penceritaan kembali kisahmu yang tragis akan didistribusikan ke seluruh kerajaan. Bahkan Dewan akan percaya bahwa kamu telah mengkhianati mereka. Choni tidak bisa merumuskan pemikiran yang tepat. Sebagai catatan, aku percaya pada hal-hal tentang keluargamu, kata Gerald, dan aku yakin kamu menerima misi ini demi mereka. Tetapi rekaman itu akan berhasil. Dewan tidak mampu membunuh keluargamu seperti ini, bahkan jika mereka yakin kamu telah mengkhianati mereka. Terlebih lagi, jika kamu lari ke Dewan dan memberitahu mereka tentang kebenaran, mereka hanya akan membunuhmu dan menuduhku. Tapi aku tidak perlu membunuhmu. Lagi pula, aku satu-satunya orang yang bisa menyatukanmu kembali dengan keluargamu. Kamu terjebak denganku sekarang, suka atau tidak, kata Gerald dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.